Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik cara lepas ketergantungan obat karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara lepas ketergantungan obat ya. Untuk kita yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan kepada teman-teman tentang topik ini, yaitu cara lepas ketergantungan obat. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang dalam kolom komentarnya menanyakan, Pak Gito, bagaimana cara melepaskan ketergantungan obat ya. Nah, tentunya ini juga berdasarkan pengalaman apa yang saya lakukan ya, sehingga saya sendiri juga pernah mengalami di fase-fase di mana saya tergantung obat ya, dan kita sangat istilahnya selalu tergantung ya. Ketika kita tidak minum obat, kadang rasanya juga seperti kurang lengkap dan lain sebagainya, yaitu pernah ada fase-fase seperti itu. Nah, untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan menjadi informasi ya, melengkapi referensi kita untuk istilahnya berikhtiar secara holistik ya, agar kita bisa terlepas dari gangguan ini dengan baik dan akhirnya menjadi sembuh dengan permanen ya, sembuh total, karena memang semua konsep istilahnya telah kita pahami. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, ketika kita ketergantungan obat ini memang ini ya Pak ya, pernah juga saya konsultasikan dengan dokter ya, dimana sudah cukup lama minum obat waktu itu ya, dan kalau tidak minum juga rasanya itu apa, seperti tidak lengkap ya, kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Nah, akhirnya kita menjadi ketergantungan itu. Contohnya pada saat kita mengalami insomnia, susah tidur, itu kalau belum minum obat ya rasanya belum bisa tidur gitu loh. Tetapi begitu minum obat, nah kita menjadi mudah tertidur. Nah, itu ketika kita lakukan dalam waktu yang cukup lama dan kita menjadi ketergantungan dengan itu, ketika kita tidak minum obat, contohnya menjadi tidak bisa tidur, nah itu otomatis ya sesuatu yang berlebihan ya.
Berlebihan karena apa? Karena sudah tidak sesuai dengan katakanlah resep dokter lagi ya. Kalau resep dokter itu biasanya kan ada jangka waktu ya. Katakanlah minum obat itu untuk katakanlah 3 hari atau mungkin untuk 1 minggu ya, sesuai dengan resepnya itu. Tetapi ketika kita sudah ketergantungan, kadang tanpa resep itu kita mencari-cari obat itu, mungkin berusaha beli ke apotek lah atau kemana ya, itu intinya yang penting kita harus mendapatkan itu. Nah artinya kan sudah tidak sesuai dengan petunjuk dokter ya, tetapi itu kita tempuh karena memang menurut istilahnya keyakinan kita. Kadang itu yaitu kita merasa belum lengkap ya ketika kita belum minum obat itu, atau kita menjadi merasa tidak percaya diri ya kalau tidak minum obat dalam sehari itu seperti itu ya, sehingga ya tidak hanya obat, contohnya obat tidur ya, termasuk jenis-jenis yang lain ya, termasuk yang berhubungan dengan lambung seperti dulu saya pernah mengkonsumsi ranitidin, omeprazol ya, lansoprazol dan seterusnya. Nah itu kadang juga seperti itu. Jadi sepertinya kalau kita mau meninggalkan itu rasanya itu berat, itu seperti itu. Nah ujung-ujungnya ketika kita sudah punya keyakinan seperti itu, ya sudah akhirnya kita menjadi tergantung terus. Dan selama kita memiliki keyakinan tergantung ya, ya pasti kita harus seperti itu ya. Nah untuk lepas dari itu maka ada beberapa hal yang bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi lah ya, mengurangi yang akhirnya nanti betul-betul menjadi lepas. Nah itu yang saya lakukan itu memang bertahap teman-teman ya, bertahap. Nah itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan harus ada betul-betul yang seperti sesuatu yang bisa menggantikan ya, menggantikan keyakinan kita. Contohnya tadi kita yakin dengan obat sehingga kita tergantung terus ya, padahal kita tahu ya, kata dokter ketika kita tergantung dalam waktu yang cukup lama itu efeknya negatif. Nah saya juga nggak mau dengan itu ya, maka dari itu kita harus istilahnya harus melepaskan, walaupun ini juga berat juga awal-awalnya seperti itu ya. Nah beberapa hal yang berhubungan dengan itu agar kita bisa terlepas itu satu ya teman-teman ya. Ini yang pertama adalah pertama kita tanamkan keyakinan dulu ya, keyakinan bahwa tubuh sebenarnya itu bisa menyembuhkan sendiri. Karena tubuh itu memiliki imunitas tubuh ya, memiliki kemampuan meregenerasi sel-sel yang rusak, sehingga sebenarnya untuk sehat itu prosesnya otomatis ya dalam tubuh kita dengan catatan tidak diganggu. Nah, siapa yang mengganggu? Yang mengganggu itu adalah pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, keyakinan kita sendiri yang kurang sepenuhnya memberikan keyakinan kepada tubuh untuk berproses ya, untuk berproses meregenerasi sel yang rusak, untuk berproses selalu memproduk imunitas yang maksimal ya. Nah, itu seperti itu sehingga kadang menjadi lambat ya. Walaupun sebenarnya lama-lama juga akan membaik juga, itu seperti itu ya. Nah kadang ketika kita belum punya keyakinan seperti itu bahwa tubuh itu bisa menyembuhkan sendiri, yaitu ujung-ujungnya kita tergantung pada obat keterusan ya, keterusan. Kalau misalkan hanya istilahnya pada saat kita butuhkan, itu manusiawi, menurut saya juga bagus juga itu seperti itu ya. Karena apa? Karena memang pengobatan secara istilahnya holistik ya, kita itu harus menggunakan beberapa unsur, beberapa media ya. Nah seperti itu, yang itu termasuk bagian penting ya. Katakanlah obat, katakanlah ya wajar ketika kita memang mengalami sakit, contohnya ya pada saat pertama yang paling mudah kita dapatkan ya memang obat ya. Ini maka dari itu ya sebenarnya tidak salah ya, cuma kalau kita ketergantungan dalam jangka waktu yang panjang, nah itu yang menjadi masalah ya, menjadi masalah ya, itu karena efeknya menjadi kurang baik gitu, seperti itu. Nah maka dari itu cara untuk melepaskan ketergantungan itu yaitu pertama adalah
tanamkan dulu keyakinan ya, keyakinan bahwa tubuh bisa menyembuhkan sendiri ya, karena tubuh bisa memiliki imunitas, sedangkan imunitas itu bisa katakanlah membuat tubuh menjadi semakin kuat ya, bisa melawan bibit-bibit penyakit dan seterusnya ya, termasuk tubuh juga punya kemampuan meregenerasi sel ya. Jadi sel kita itu sebenarnya selalu diperbarui ya, itu otomatis oleh proses yang dilakukan oleh tubuh kita melalui sel-sel cerdasnya, itu seperti itu. Jadi makanya tubuh itu memiliki keajaiban metafisik ya, itu artinya seperti itu ya. Nah, cuma yaitu dengan syarat memang kita harus punya keyakinan untuk itu, sehingga tubuh menjadi bekerjanya itu lebih maksimal. Nah, itu yang pertama. Jadi tanamkan keyakinan itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu melatih mengurangi obat secara bertahap ya, hingga bebas ya. Jadi bertahap, kalau tadinya ya kita tergantung minum itu harus setiap hari ya, nah itu kurangi bertahap ya, katakanlah menjadi 3 hari sekali ya, sebelum itu mungkin 2 hari sekali ya, kemudian nanti sampai 4 hari sekali, akhirnya menjadi seminggu sekali. Nah, setelah itu baru kita lepas ya. Kalau misalkan sudah jaraknya, durasinya agak panjang ya, itu juga efeknya baik-baik saja ya, artinya kita untuk lepas pun sebenarnya mampu ya. Apalagi tadi sudah di nomor 1 itu kita sudah tanamkan keyakinan bahwa tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri, itu seperti itu ya. Artinya tanpa obat pun akan berproses menyembuhkan ya. Jadi sebenarnya obat itu ya alat bantu juga ya, alat bantu, karena obat itu kan kecerdasan yang memadat ya. Nah, sedangkan proses itu sebenarnya dari kecerdasan ya, kemudian memadat menjadi materi, menjadi energi dulu ya, setelah energi menjadi materi atau menjadi obat, contohnya itu. Nah, tetapi ketika kecerdasan itu menjadi energi ya, dalam energi itu bermacam-macam, ada energi cahaya, ada energi suara, ada energi gerak, itu sudah kita terapkan, itu sebenarnya juga sudah bisa untuk merubah diri kita, katakanlah dari kondisi terpuruk menjadi semakin membaik. Itu sebenarnya juga seperti itu, tetapi itu memang karena sifatnya abstrak, memang kita butuh keyakinan, itu seperti itu, keyakinan atau pikiran yang positif. Nah, ketika pikiran kita masih diganggu ya, katakanlah untuk berpikir positif juga susah, apalagi pikiran kita masih suka mengembara ke masa lalu, kita mengingat trauma-trauma, kita ingat kesedihan, kita ingat kemarahan dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menghambat teman-teman, itu seperti itu ya. Apalagi kita juga diganggu dengan kecemasan masa yang akan datang, yang sebenarnya itu tidak akan terjadi ya, tetapi sudah menghantui. Nah, di saat seperti itu ya kita menjadi seperti tertekan, stres ya, akhirnya imunitas tubuh pun tidak akan produk dengan maksimal ya. Nah, apalagi untuk meregenerasi sel ya, nah itu ya akan susah juga. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, itu sebenarnya seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu. Makanya ketika kita menanamkan keyakinan itu adalah sumbernya dari pikiran ya, nah itu memang luar biasa kalau kita memang sudah menemukan keyakinan yang kuat. Kemudian setelah itu di tahap kedua adalah kita melatih secara bertahap ya, itu pasti nanti akan terbebas teman-teman ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, boleh minum obat ya saat dibutuhkan saja ya, saat dibutuhkan saja sesuai petunjuk dokter. Nah, yang namanya ketergantungan, kadang kita itu tidak sesuai petunjuk, tetapi maunya kita konsumsi terus seperti itu. Nah, itu. Nah, maka ini ada jangka waktunya, dan kalau memang kita betul-betul contohnya ada sensasi yang tidak bisa kita tahan ya, memang kita harus kita bantu juga ya, misalkan dengan obat, tetapi hanya sebatas kebutuhan saja. Nah,
itu juga nggak apa-apa sebenarnya ya, itu kita lakukan saja ya, minimal kita minum obat hanya sesuai petunjuk lah, petunjuk dokter itu, karena memang sudah ahlinya, itu saya kira juga tidak menimbulkan efek-efek yang negatif lah, itu seperti itu. Jadi ini permasalahannya hanya melepaskan ketergantungannya itu ya, yang ketergantungan itu sebenarnya lebih banyak bersumber dari keyakinan kita, dari mindset kita yang seolah-olah ketika kita tidak minum obat itu kita menjadi tidak percaya diri, menjadi tidak yakin. Nah, akhirnya muncul ilusi-ilusi negatif ya. Nah, ketika kita masih mengalami psikosomatik, yaitu yang akan direspon oleh tubuh. Nah, sehingga kita akan menjadi tergantung, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka di ini ya, yang ketiga itu intinya seperti itu. Jadi boleh minum obat saat dibutuhkan saja ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Karena kalau sebenarnya tidak dibutuhkan tetapi kita tidak yakin, nah kemudian akhirnya kita minum terus, nah itu yang namanya ketergantungan, itu seperti itu ya. Jadi maksimal ya, yaitu kita hanya mengikuti petunjuk saja, itu masih tidak masalah lah, seperti itu. Nah, yang berikutnya ya, ini yang keempat ya, tipnya, yaitu jadikan makanan sebagai obat ya, bukan obat sebagai makanan. Nah, orang-orang yang ketergantungan itu karena menjadikan obat sebagai makanan ya. Nah, padahal sebenarnya ya kita harusnya menjadikan makanan itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Artinya ya, melalui makanan-makanan yang kita makan, ketika kita dengan pola makan yang baik ya, kemudian kita mengingat nilai gizi ya, vitamin, nutrisi dan lain sebagainya. Kalau itu tepat ya, itu ya sudah fungsinya sama dengan obat ya, akan membuat kita menjadi sehat ya. Nah, itulah yang penting, kita mengatur pola makan di situ. Artinya kalau kita pola makannya benar ya, pilihan makannya benar ya, efeknya akan positif, kita menjadi semakin baik. Bahkan tidak minum obat pun ya, dari makanan itu sudah fungsinya seperti obat, yaitu menyehatkan tubuh kita. Nah, itu yang harus kita praktekkan kalau hal-hal seperti itu ya. Jadi tidak hanya konsep tetapi menjadi pembiasaan kita sehari-hari, itu seperti itu. Nah, itu yang keempat ya. Jadi jadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Nah, itu juga tanamkan di mindset kita, kemudian kita praktekkan kalau yang ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang menurut saya itu paling mujarab ya, waktu itu saya masih tergantung, tetapi dengan menerapkan ini ya, tip yang nomor 5 ini, nah ini saya betul-betul bisa lepas dari obat itu tadi ya. Nah, yaitu makanan atau minuman ya, sama saja lah pokoknya, yang kita makan, kita minum ya, bisa kita jadikan atau kita fungsikan ya, itu sebagai obat. Melalui apa? Melalui tambahan afirmasi. Afirmasi apa? Afirmasi penyembuhan. Kalau obat kan fungsinya untuk menyembuhkan. Nah, ini sama ya. Jadi makanan atau minuman juga bisa difungsikan sebagai penyembuhan, karena makanan, minuman yang kita masukkan itu sebenarnya juga energi positif yang akan diolah oleh tubuh kita ya. Nah, ketika kita beri afirmasi ya, afirmasi itu kan transfer energi ya, transfer energi dari diri kita, dari pikiran kita awalnya ya, dari kecerdasan kita. Nah, itu yang kita titipkan kepada media itu, media misalkan makanan atau minuman ya. Contohnya misalkan dengan minuman, katakanlah air putih lah seperti ini. Nah, ini kita bisa afirmasikan ke sini. Nah, nanti afirmasi kita atau mantra kita ya, nah itu akan tersimpan ya di sini di dalam air, karena semua benda itu sebenarnya merekam ya, merekam suara-suara kita, afirmasi kita, doa kita ya, mantra kita itu sama ya, itu terekam dan itu akan bekerja ya sesuai dengan pesan, sesuai dengan pesan ya. Nah,
Dengan seperti itu nanti kita tidak hanya sekedar minum katakanlah air putih, karena ini contohnya air putih, tetapi bisa juga kita misalkan mau makan ya, sama afirmasinya seperti itu ya, kita bayangkan itu sebagai, kita fungsikan sebagai obat ya. Contohnya air putih kita fungsikan sebagai obat, sehingga kita nanti ketika berpikir obat itu sebenarnya semua makanan, semua minuman bisa kita jadikan asalkan kita beri mantra atau kita beri afirmasi positif, itu seperti itu. Nah ini contohnya ya, contohnya afirmasi yang sering saya lakukan ketika saya mau makan, saya mau minum, itu semuanya itu selalu seperti itu. Makanya ketika mau minum, mau makan itu saya sering agak lama dulu ya, saya pandang ya, sebenarnya saya sedang afirmasi dulu teman-teman ya. Nah setelah itu baru kita itu. Nah ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, karena ini tujuannya supaya kita lepas juga dari ketergantungan obat, sehingga saya bayangkan ini sebagai gantinya obat, itu seperti itu teman-teman. Nah itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita mungkin sedang ada sensasi-sensasi tertentu ya, katakan untuk menyembuhkan sensasi itu ya. Tetapi kalau kita sedang istilahnya hanya tidak nyaman ya, katakan supaya kita menjadi nyaman, hanya seperti itu. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita lah, itu seperti itu ya. Kalau kita secara umum ya supaya menjadi sehat, itu seperti itu ya. Nah ini contohnya begini teman-teman ya, ketika saya mau minum afirmasinya ya, saya ini ya, saya contohkan ya, saya hanya seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dengan energi cinta kasihku, aku minum air putih ini sebagai obat untuk menyehatkan jiwa dan ragaku. Ambillah secukupnya yang bermanfaat dan buanglah sisanya jika berlebihan dan tidak bermanfaat. Atas namamu dengan kekuatanmu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, saya minum untuk sehat. Nah kemudian saya minum. Nah hanya seperti itu teman-teman. Nah seperti itu secara keyakinan kita sudah merasa nyaman ya, sudah merasa nyaman karena kita sudah memberikan afirmasi atau pesan. Jadi hidup ini memang, hidupmu adalah pikiranmu. Nah afirmasi itu produk dari pikiran. Ketika kita mengatakan bahwa saya minum untuk sehat, ya sudah, setelah itu kita merasa menjadi semakin sehat. Nah ketika dengan minum saja ya, katakanlah dengan air putih saja sudah bisa menyehatkan, ya kita tidak perlu lagi tergantung dengan obat-obat tertentu, katakanlah misalkan seperti itu. Nah ini hanya sebagai cara, bagaimana caranya supaya kita terlepas dari ketergantungan. Itu seperti itu yang kadang selama ini seperti menjerat kita, itu seperti itu. Nah akhirnya kita menjadi, ya sudah, menjadi netral kembali, menjadi baik-baik saja, bahwa sebenarnya ya semua ini ya, semua contohnya kesehatan dan kehidupan itu kan sumbernya dari Tuhan ya, dari Tuhan. Nah ketika kita afirmasikan atas namamu dengan kekuatanmu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah itu yang bekerja itu sudah bukan kita lagi, tetapi atas nama Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan. Nah, sehingga sesuai dengan permintaan kita untuk menyehatkan, ya sudah, sel-sel tubuh kita akan bekerja sesuai dengan petunjuk pikiran kita, itu seperti itu. Baik ya teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.